Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Hadi Permana dengan NIM 2401020009 dari Teknik Informatika angkatan 24. Ini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, dan yaitu menyelesaikan rubrik serta kasus. Ini saya juga diberikan instruksi. Pertama, saya akan menyelesaikan kasus. Saya diberikan kasus seperti ini. Pak Tono memiliki pekerjaan pemindahan barang kantor dari gedung A ke gedung B. Memiliki fasilitas alat pembawa barang sebanyak 2 buah dengan spesifikasi yang berbeda. Pembawa pertama bisa membawa 2 barang besar sekaligus, tapi pengoperasiannya sangat berat. Sedangkan pembawa kedua hanya bisa membawa 5 barang kecil sekaligus dan pengoperasiannya ringan. Pak Tono hanya harus memindahkan 10 barang besar dan 15 barang kecil. Di sisi lain, pembawa kedua dapat membawa 1 barang besar dan pembawa pertama dapat membawa 6 barang kecil. Dalam satu waktu, Pak Tono hanya bisa mengoperasikan satu pembawa, sehingga Pak Tono harus menghitung beban untuk memindahkan seluruh barang tersebut. Jadi saya diminta Pak Tono untuk membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan buang tenaga. Di sini dapat diketahui yaitu membawa barang satu hanya bisa membawa satu, dua barang besar dan 6 barang. Tapi pengoperasiannya, sedangkan pembawa barang dua hanya bisa membawa satu barang besar dan 5 barang kecil. Sedangkan pengoperasiannya, nah, ini salah berat. Dan pertanyaannya atau tugasnya adalah buat program yang dapat um, menentukan program mana yang menghasilkan bahwa mana yang dapat membuat program yang dapat menentukan bahwa mana yang lebih efisien. Setelah mengetahui apa yang diketahui, apa tugasnya, Pseudocode. Sebelum itu pseudocode apa ya? Apa itu pseudocode? Pseudocode adalah cara menuliskan algoritma dengan bahasa yang mudah dimengerti tanpa mengikuti aturan bahasa pemrograman tertentu. Biasa, sebelum membuat codingan, kita harus membuat pseudocode terlebih dahulu. Jadi kita tahu apa yang akan kita coding selanjutnya. Ini pseudocode yang saya buat adalah saya mau program saya pertama yaitu mulai tentu. Kemudian hitung perjalanan untuk pembawa 1 dan 2 barang dalam kategori barang besar. Kemudian hitung perjalanan untuk pembawa 1 dan 2 untuk kategori barang kecil. Setelah menghitung perjalanannya, saya meminta program saya untuk tampilkan data yang diketahui. Kemudian tampilkan rincian operasi atau operasi perhitungan, dan tampilkan kesimpulan atau rincian penjelasan. Setelah melakukan itu, program saya selesai. Setelah membuat pseudocode, saya lanjut lagi membuat flowchart. Sebelum itu, flowchart itu apa? Flowchart adalah gambar untuk menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses menggunakan simbol-simbol dan panah untuk menunjukkan alur. Biasanya, setelah membuat pseudocode,
kita membuat flowchart. Nah, di sini flowchart memiliki 5 simbol. Sebenarnya lebih, tapi yang biasa digunakan itu 5 simbol. Pertama, terminator. Terminator ini fungsinya adalah permulaan atau akhir program. Jadi, yang mulai dan selesai tadi, mulai dan selesai, itu dimasukkan ke dalam simbol ini, terminator. Kemudian, garis alir atau flow line adalah arah aliran program. Jadi, dari mana ke mana program ini akan berlangsung. Kemudian, simbol preparation adalah berfungsi sebagai proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian, simbol persegi panjang yaitu proses berfungsi sebagai proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian, simbol ini bernama input atau output data. Fungsinya, proses input atau output data, parameter, dan informasi. Pelajaran saya buat. Jadi, seperti tadi, saya menggunakan terminator pada awal. Terminator. Dan sini saya menggunakan proses. Prosesnya adalah, jadi program saya akan bagi total barang besar dengan berapa banyak barang besar yang bisa diangkut. Mesin 1 dan mesin 2. Setelah dibagi, maka hasil dari pembagian itu akan masuk ke dalam total perjalanan mesin besar 1 dan besar 2. Kemudian, setelah melakukan perhitungan dan masukkan hasil untuk barang besar, kemudian saya olah barang kecil. Jadi, bagi total barang kecil dengan berapa banyak barang kecil yang bisa diangkut mesin 1 dan mesin 2. Nah, di sini karena barang kecilnya adalah ganjil, jadi jika barang kecil habis dibagi 2, maka di sini akan berlangsung. Di sini terbuka. Jika barang kecil habis dibagi 2, maka hasil bagi masuk ke dalam total perjalanan mesin kecil 1 atau kecil 2. Sini atau dan sini dan. Karena di sini ganjil, jadi hasilnya itu agak berbeda menggunakan atau. Tapi jika barang kecil tidak habis dibagi 2 atau bersisa, maka total perjalanan mesin kecil ditambah 1. Setelah ditambah 1, total perjalanan tadi masuk dalam total perjalanan mesin 1 atau setelah membuat proses dan menggunakan diagram proses, ini saya menggunakan diagram input atau output. Jadi, sini saya menggunakan output. Tampilkan diketahui dari kasus. Setelah menampilkan diketahui dari kasus, tampilkan rincian operasi. Setelah menampilkan rincian operasi, tampilkan rincian penjelasan. Setelah ini semua, program akan selesai. Setelah membuat pseudocode dan flowchart, saya lanjut lagi membuat codingan saya atau program saya. Ini saya membuat program cukup lebih simpel dengan membuat operasi aritmatika. Sini saya panggil fungsi utama atau in main, terus saya deklarasikan besar itu integer, menggunakan tipe data integer, kecil integer, dan lain-lain itu integer semua. Besar memiliki nilai 10, kemudian kecil memiliki nilai 15. Pembawa 1 BK dan pembawa 2 BK. Ini saya menggunakan array. Jadi diisi ada 2, 2 dan 6, pembawa 1 BK, dan pembawa 2 besar kecil. BK ini besar dan kecil. Pembawa 1 besar dan kecil itu 2 dan 6. Kemudian pembawa 2 besar kecil itu 1 dan 5. Kemudian perjalanan besar saya buat array, tapi saya tidak mengisi dari perjalanan besar ini. Perjalanan kecil juga saya buat array. Sini saya memberi batasan yaitu 2. Array-nya mempunyai batasan. Sini saya membuat operasi aritmatika. Untuk mencari perjalanan besar yang bagian pertama, yaitu besar dibagi pembawa 1 BK, indeks yang pertama, indeks yang 0. Indeks yang ke 0 ini apa? Yaitu angka 2. Kemudian, untuk mencari perjalanan besar, array 1 sama dengan besar dibagi pembawa 2 BK, array pembawa 2 BK, yang indeks 0. Indeks 0 itu. Kemudian, untuk mencari perjalanan kecil dalam array 0, untuk mengisi array yang ke 0,
atau indeks pertama, indeks yang 0 atau array yang pertama sama dengan kecil dibagi pembawa 1BK array yang pertama. Array yang kedua, karena ini indeksnya 0, indeksnya 1, dimulai dari 0. Tapi jika kecil hasil bagi pembawa 1BK 1, pembawa 1BK 1 ini apa? Yaitu ini, ini. Maka, pembawa 1BK yang itu ini tidak sama dengan 0 atau bersisa, maka perjalanan kecil array yang pertama atau indeks yang 0 ditambah sama dengan 1, otomatis ditambah 1. Sini sama juga perjalanan kecil, kecil dibagi pembawa 2BK 1. Dan di sini saya membuat cout diketahui. Di sini saya input, saya output barang-barang yang diketahui sebelumnya, yaitu besar yaitu 10, kemudian barang kecil yaitu kecil 15. Kemudian masukkan array pembawa 1BK yang 0 atau yang pertama. Kemudian sini pembawa 1BK array yang kedua, pembawa 2BK array yang pertama, pembawa 2BK array yang seperti ini. Coba di run. Di sini yang diketahui pada soal tadi saya tulis terlebih dahulu. Jadi barang besar sama dengan 10, barang kecil sama dengan 15. Pembawa 1 membawa 2 barang besar dan 6 barang kecil. Sini ada. Jadi pembawa 1 membawa 2 barang besar dan 6 barang kecil. Di sini pembawa 1 pengoperasiannya berat, pembawa 2 pengoperasiannya ringan. Di sini saya tampilkan juga rincian operasi. Jadi pembawa 1 membawa 2 barang besar 5 kali, pembawa 2 membawa 1 barang besar 10 kali. Kesimpulan dari ini semua yaitu pembawa 1 melakukan 8 kali perjalanan, sedangkan pembawa 2 melakukan 13 kali perjalanan. Rincian penjelasan, jadi antara pembawa 1 dan 2 yang lebih efektif adalah pembawa 1 karena hanya melakukan 8 kali perjalanan dalam sekali operasi. Tetapi karena kan pembawa 1 pengoperasiannya lebih berat, maka penggunaan yang lebih efisien adalah gunakan pembawa 1 untuk membawa barang besar dan pembawa 2 untuk barang kecil. Di sini saya membedakan efektif dan efisien. Efektif adalah mencapai tujuan tanpa memperdulikan sumber daya. Jadi di sini akan lebih cepat, tapi karena pengoperasiannya berat, maka dia lebih efektif. Sedangkan kalau di sini pengoperasiannya ringan, tetapi agak lebih panjang. Kembali kita ke rubrik. Sini instruksi 1 tadi setelah saya buat, kemudian saya disuruh untuk membuat dan jelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kriteria 3, mampu menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data dan teknik implementasinya dalam bentuk kode program. Ya, di sini 3 dan 4. Yang ketiga, mampu menjelaskan 6 tipe data, memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data dan teknik implementasinya dalam bentuk kode program. Yang keempat, mampu menjelaskan perbedaan variabel dan konstanta dengan menunjukkan penggunaannya pada kode program. Sini tipe data ada 6, yaitu pertama string, konstanta, integer, float, double, char, dan bol. Sini konstanta bukan merupakan tipe data. Data adalah int, float, double, char, boolean, dan string. Khusus string, untuk menambahkan string, kita harus mendapatkan library-nya, yaitu include string. Sini nama sama dengan Willy Adi Permana. Di sini karena menggunakan string, maka dia bisa menginput ini. Perbedaan dari tipe data ini, string merupakan kata gabungan dari char.
data misalnya biji atau kan itu bisa terbaca, tapi harus menggunakan ini petik dan seterusnya. Sedangkan integer itu angka 1 sampai seterusnya. Float itu pecahan dan double itu pecahan juga. Perbedaan float dan double ini, float itu nilai desimal yang ditampilkan itu hanya 6 sampai 7 batasannya. Misalkan desimalnya itu 2,99999, tapi yang ditampilkan hanya 2,999 sampai 6 palingan, sampai segitu saja. Tapi kalau dalam double, desimal yang ditampilkan itu panjang. Batasannya itu sampai 17 kalau nggak salah. Nah, di sini char itu simbol. Jadi yang dapat dibaca itu semua tombol yang ada di keyboard. Misalkan ini bisa dibaca, 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 ini bisa dibaca. Semua semua tombol atau huruf atau angka yang ada di dalam keyboard atau simbol juga. Kalau boolean ini menentukan apakah itu true atau false. Ini kita coba implementasikan dalam program. Sini nama saya isi dengan string pilih di permana. Saya nggak perlu dideklarasikan lagi di sini karena nama ini sudah dideklarasikan terlebih dahulu paling atas. Ini saya isi dengan pilih di permana. Cout nama saya adalah, ini nama akan tampil, namanya tadi akan tampil pilih di permana. Sini cout umur itu integer, tinggi ini saya tentukan tinggi 200,5 ya, berat 5,72. Sini saya menggunakan double, di sini saya menggunakan float. Ini kelamin ini saya menggunakan char itu L. Khusus char penggunaannya berbeda dengan string. Kalau string menggunakan ini, dan kalau char menggunakan kutip. Kemudian lulus ini menggunakan boolean. Coba kita run. Ini booleannya true ya. Dalam penulisan boolean ini menggunakan kurung, tulis datanya, terus menggunakan tanda tanya. Di sini menggunakan titik 2. Titik 2 sebelah kiri itu true. Sedangkan jika dia false, dia akan menampilkan ini. Ini karena saya membuat true, dia akan menampilkan sudah. Nama saya adalah Billy Permana, umur 15 tahun, tinggi saya adalah 5 cm, berat saya adalah 5,72 kg, kelamin L, lulus SMA sudah. Ini lanjut yang keempat, mampu menjelaskan perbedaan variabel dan konstanta dengan menunjukkan penggunaan pada kode program. Sini pada kode program tadi kita misalkan tinggi itu saya ubah. Jadi variabel itu yang mana? Variabelnya itu ini. Jadi tinggi ini termasuk variabel. Jadi jika nama tinggi ini nilai tinggi ini kita ubah dengan 170, dia akan berubah. Ya. Oke, kita hapus. Coba kita ini yang harus kita hapus. Jadi misalkan di tinggi di sini itu sama dengan 200,5, maka dia akan otomatis berubah. Jadi dalam kode program itu komputer akan membaca dari sebelah kiri, dari atas kemudian dari bawah dan dimulai dari sebelah kiri. Dia akan membaca ini sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dan setelah tinggi ini diisi dengan 205, dia akan turun, 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 turun. Tinggi ini kemudian diubah lagi menjadi 170. Kita run. 170 cm. Variabelnya sama, tapi isinya sudah diubah. Perbedaan jadi kemudian ini konstanta, perbedaan yang variabelnya dengan
yang lainnya dengan konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta itu nilai yang tidak akan diubah, yang tidak akan berubah, atau nilai mutlak. Jadi, jika kita buat konstanta integer umur sama dengan 18, jika kita ubah umur sama dengan 23, dia akan error. So, expression must be a modifiable value. Jadi dia nggak bisa berubah. Kecuali kita ubah tinggi karena dia nggak ada konstantanya. Tapi jika kita tambah konstanta di sini, dia akan error. Konstanta adalah nilai yang tidak akan berubah, tidak bisa diubah. Dan kita kembali ke rubrik. Mampu menjelaskan kegunaan deklarasi dan aksesorize, serta memberikan contoh penggunaannya pada kode program secara langsung. Cara mendeklarasikan array itu kita bikin nama data tersebut dengan tipe data. Tipe datanya adalah integer. Jadi sebelum itu array itu apa? Array adalah menggabungkan data dalam satu tipe data. Jadi data ini dalam data ini maka tipe datanya itu integer. Cara mendeklarasinya seperti ini. Jadi isi dalamnya adalah ini. Urutan array itu gimana? Pertama tipe data, kemudian data. Kemudian dalam ini adalah jumlah data. Adalah elemennya. Cara memanggilnya itu berbeda. Misalkan out umur. Ini kita pengen memanggil umur apa? Umur bagian mana? 17, 18, 19, 20, 21. Di sini perbedaan cara memanggil dan total ini berbeda. Di sini jika kita ingin memanggil array, array itu dimulai dari 0. Jadi untuk memanggil ini indeksnya adalah 0. Kalau ini adalah 1, kalau ini adalah 2, kalau ini adalah 3, dan ini 4. Tapi total di dalam array itu ada 5. Jadi pemanggilannya itu berbeda. Coba kita panggil array ketiga. Jika kita panggil array ketiga, apa yang muncul akan apa? Apa yang muncul ini 20. Kita panggil. Tuh, yang akan muncul 20. Jadi cara mendeklarasikannya sudah tahu. Fungsinya itu menggabungkan data menjadi satu tipe data atau gabungan data, dan cara memanggilnya seperti ini. Balik ke rubrik. Mampu menjelaskan dan memberikan contoh percabangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Dalam C++, percabangan itu memiliki dua tipe, yaitu if-else, memiliki dua cara, yaitu if-else dan switch case. Contoh if-else seperti ini, kita deklarasikan dulu IPK itu datanya float, kemudian kita cout, masukkan IPK Anda, cin. Jadi pengguna akan input nilai IPK pengguna tersebut. Jika kasus IPK sama dengan 4,00, jika yang diinput itu, jika IPK itu sama dengan 4,00, maka ini kodingan ini akan berjalan. Cout, semua nilai mata kuliah Anda adalah A, predikat kelulusan Anda summa cum laude. Tetapi jika IPK lebih besar dari sama dengan 3,0,
sini dan IPK lebih kecil dari sama dengan 3,99, koordinat ini akan jalan. Seterusnya. Dan terakhir, jika kasus yang lain itu tidak berlangsung, maka rata-rata nilai mata kuliah Anda adalah si out ini. Predikat kelulusan Anda memuaskan. Jadi ini jika, tetapi, jika, tapi, jika, tetapi, jika, dan jika tidak terpenuhi yang lainnya, maka ini akan tampil. Ini memiliki urutan, dimulai dari jika, tetapi, jika, maka dia akan cek sesuatu. Apakah IPK-nya 4, cek lagi di bawah, apakah IPK-nya itu lebih besar dari 3,8 dan di bawah dari 3,9, cek lagi seterusnya dan seterusnya. Jika tidak terpenuhi yang lain, maka ini akan tampil. Contoh untuk if else, saran IPK Anda. Jika saya masukkan 4,00, yang tampil adalah makam lot. Nilai kelulusan adalah A. Ini saya coba caranya. Ini char atau boolean atau char case. Sini char itu bulan, out masukkan nomor bulan. Perbedaan if dan else. Kalau untuk char ini kita harus menentukan apa yang akan diinput nanti. Contohnya di if else tadi kan. Contohnya di switch case. Jika pengguna input itu 1, jika pengguna input 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 12. Maka codingan itu akan berlanjut. Pertama, kita harus deklarasikan dulu. Bulan ini tipe datanya char. Cout, kita suruh pengguna masukkan nomor bulan 1 sampai 12. Maka pengguna akan masukkan. Maka nilai dari 1 sampai 12 itu akan masuk bulan. Contoh, jika pengguna masukkan bulan itu 1, jika bulan 1, itu hitungan jadi bulan, nilai bulan itu 1, maka kode ini akan berjalan. Tapi jika nilai bulan itu 2, maka codingan ini akan berjalan. Jika nilai bulan itu 3, maka codingan ini akan berjalan. Dan seterusnya sampai 12. Dan seperti if else, sama juga dengan fit case, jika nilai bulan tidak memenuhi yang kita tentukan, maka ini akan terjadi. Sebenarnya kalau di if else itu else saja, sedangkan kalau di switch case itu default. Maka si out bulan yang Anda ketik tidak diketahui. Atau bulan yang diketik itu lebih dari 12 atau lebih kecil dari 1. Maka codingan ini akan jalan. Kita tes. Masukkan nomor bulan. Saya ketik 3, maka akan tampil Maret. Ternyata tadi saya sudah cek, ternyata salahnya di sini. Datanya itu harus ditentukan sebagai integer, dideklarasikan sebagai integer. Jadi bulan ini adalah integer. Sekarang nomor bulan 4, 5 April, 30 hari. Contoh kita, jika kita tidak mengetik 1 sampai 12, kita ketik 13, bulan yang Anda ketik tidak diketahui. Itu seperti else dalam if else. Kita cek rubrik ke-7, mampu menalar kasus percabangan, menjelaskan dan menyelesaikan dalam bentuk kode program. Jadi,
kasusnya adalah buatlah program untuk mengecek nilai ganjil dan genap. Pertama, kita deklarasikan input sama pengguna. Ini kita buat out. Kita suruh pengguna masukkan nilai yang ingin dicek. Nilai. Ini kita in ini nih masuk ke input. Ini kita menggunakan if else. Jika input sama dengan atau input hasil bagi 2 sama dengan 0, berarti ini ganjil, genap, maka program yang akan terjalankan atau kode yang akan terjalankannya itu out nilai input adalah genap. Kita buat lagi. Karena ada if, maka selanjutnya ada else if. Input hasil bagi dari 1 sama dengan 0, maka out nilai kita copy saja. Sedangkan di sini adalah ganti. Nah, jika ketentuan yang dua input hasil bagi 2 dan input hasil bagi 1 tidak terpenuhi, maka kita buat lagi else-nya. Else out nilai input adalah nilai spesial. Coba kita run. Masukkan nilai yang ingin Anda cek. Ini nggak menggunakan inline. Seharusnya genap. Ya, 20 adalah genap. Kita tes ganjil. Nilai 23 adalah ganjil. Ini rubrik ke-7 sudah kita bikin. Selanjutnya rubrik ke-8. Mampu menjelaskan dan memberikan contoh perulangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Perulangan. Dapat diketahui di C++ perulangan itu ada 3 jenis, yaitu do while, for, kemudian while. Perbedaannya itu cukup mudah dipahami. Dalam do, nilai Willy ini, nilai data ini harus kita tulis terlebih dahulu di atas. Jadi ini in Willy sama dengan 0. Di dalamnya Willy dikurangi sama dengan 20. Jadi selama Willy itu 100, Willy akan dikurangi
dari dikurangi 20. Terus dicek di sini. Selagi Billy itu lebih besar dari sama dengan 0, maka dia akan mencek dari atas lagi. Cout Billy. Billy dikurang sama dengan 20. Dicek lagi ulang sampai nilai itu sama dengan 0. Ini for itu kita tulis nilai Billy itu di dalam kurung sini. Dan biasanya tipe datanya itu juga ditulis di dalam sini. Tapi karena kita udah deklarasikan di atas, tipe datanya jadi nggak perlu. Jadi Billy sama dengan 20. Lanjut lagi koordinat sebelahnya. Lagi Billy lebih besar dari sama dengan 0. Jadi lagi sebelahnya, Billy akan dikurang sama dengan 2. Nilai awalnya 10. Jika dia lebih besar dari sama dengan 0, dia akan dikurang 2. Dan ini akan berlangsung. Ini satu-satu. Dari sini, dari sini, ke sini, terus ke sini, baru ke sini. Balik lagi ke atas. Sampai ke bawah. Lagi ke atas. Sini, perulangan while. Itu sama juga dengan do while. Nilai will itu harus ditulis di bagian atas. Di atas while-nya. Jadi will itu sama dengan 5. While selama Billy lebih besar dari sama dengan 0. Selama nilai Billy ini lebih besar dari sama dengan 0, maka ini akan jalan. Di sini, apa yang ingin kita buat? Terus paling bawah itu harus perulangan akhir dari perulangan itu Billy dikurang dari sama dengan 1. Jadi dia akan cek dulu Billy itu sama dengan 5. Kemudian selama Billy itu lebih besar dari sama dengan 0, dia akan membuat ini dan Billy itu akan dikurangi sama dengan 1. Berarti 4, cek lagi, itu dari 0, 3, terus ulang lagi 2, 1 sampai 0, sampai habis. Sekarang do while, for, dan while. Dalam rubrik 9, kita disuruh mampu menalar kasus perulangan, menjelaskan dan menyelesaikan dalam bentuk kode program perulangan. Ini tampilkan angka. Kasusnya adalah tampilkan angka 1 sampai 10 dan beritahu apakah masing-masing angka ganjil atau genap. Kita deklarasikan dulu datanya dan nilainya. Input sama dengan out, masukkan nilai yang ingin tampilkan angka, masukkan nilai aja. Enggak, kita nggak perlu input dan kita langsung for in, ini kita singkat aja di in dengan 0, in kecil dari sama dengan 10, di tambah-tambah itu in sama dengan 0, in dikurang dari sama dengan 10, in tambah-tambah. Di sini kita menggunakan if. Jika in hasil bagi dari 2 sama dengan 0, maka ini akan terjadi cout in nilai in adalah nah, lagi ntar di bawahnya else if
in hasil bagi 1 sama dengan 0, maka codingan apa yang akan terjadi? Out nilai in adalah ganjil dan lain. Dan jika tidak menulis yang lainnya, maka nilai in merupakan karakter angka spesial. Ini errornya di pause. Oh, ini sudah si out. Coba kita run. Nilai 0 adalah genap, nilai 1 adalah ganjil, nilai 2 adalah genap, nilai 3 adalah ganjil, dan seterusnya. Ini salah, ini harusnya kita mulai dari 1. Karena 0 itu bukan ganjil dan bukan genap. Jadi kita harus spasi biar ada jarak. Kita run ulang. Nilai 1 adalah ganjil, 2 genap, dan seterusnya sampai 10. Ini udah benar. Apakah masing-masing angka ganjil atau genap? Kembali ke rubrik. Instruksi 2 sudah kita penuhi semua, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lanjut lagi instruksi ketiga. Buat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data berikut. 3, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2. Kita mencari standar deviasinya. Ya. Biasa kita masukkan library Airstream using namespace std, terus tipe data, dan jika array, tulis batasan arraynya, kemudian elemen dari arraynya, panjang nilai. Di sini saya menggunakan size of. Size of itu apa? Size of itu mengecek ukuran dari. Jadi ukuran dari data nilai itu array, ukuran dari data nilai dibagi dengan ukuran dari data nilai yang pertama dari array, itu 3. Indeks 0, berarti yang pertama. Dalam dalam C++, ukuran dari data itu hitungannya bit. Di integer, satu ukuran tipe datanya itu 4 bit. Jadi ukuran dari data nilai dari 13 data nilai itu adalah 4 kali 13. 4 kali 13 adalah 52. Ya, 52. Terus size of ukuran dari data nilai yang pertama, yaitu 3 ini. Ini karena ada satu nilai integer, jadi nilainya itu 4. Jadi 52 dibagi 4, yaitu 13. Selanjutnya kita deklarasikan simpang indeks sebagai integer, dan nilainya itu 0. Ini kita bikin function min. Sini parameter dari function itu in nilai 13 array double rata-rata sama dengan 0.
total nilai sama dengan 0. Di sini kita bisa gabung jika sama-sama double nilai datanya. Jadi data rata-rata itu double dan total nilai itu double. Saya buat perulangan selama i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari panjang nilai itu ini. Panjang nilai tadi berapa? 13, yaitu 52 dibagi 4. Maka ini akan ditambah 1. Total nilai ditambah sama dengan nilai, yaitu parameter tadi ini. Kemudian rata-rata sama dengan, ini proses operasi aritmatika, rata-rata sama dengan total nilai bagi panjang nilai. Panjang nilai itu ini. Maka nilai yang dihasilkan dari sini itu masuk dalam rata-rata, return rata-rata. Kemudian function simpang sama juga, deklarasi. Terus di sini perulangan, hasil dari double simpang ini masuk ke dalam hasil simpang. Kemudian double akar-akar ini parameternya nilai, deklarasi, perulangan, dan nilainya itu masuk ke dalam X. Kembali ke X, return itu kembali. Jadi saya masuk ke dalam fungsi utamanya atau in main, double hasil deviasi ini kita deklarasikan datanya ini, tipe datanya ini. Kemudian cout hasil standar deviasi dari nilai perulangan i sama dengan 0, i lebih kecil dari panjang nilai, i ditambah-tambah atau i ditambah 1 terus, i perulangan. Maka cout data nilai i, jika ini 0 maka data nilai 0 itu apa? X3. Data nilai 1 itu 6, data nilai 2 itu 3, data nilai 4 itu data nilai 3 itu 7, 4 itu 5, dan seterusnya. Terus ini sebagai spasi aja. Terus cout and line itu membuat jarak, mengakhiri baris. Kemudian hasil deviasi sama dengan akar kuadrat ini dalam array ini dalam parameternya itu menjadi simpang data nilai itu parameternya. Out adalah hasil deviasi. Ini hasil deviasi ini. Ini operasi aritmatika. Dan hasilnya itu ini, hasil deviasi. Kita run. Hasil standar deviasi dari 3,7589445212 itu adalah 2,34079. Hasil penjelasan yang tersebut dibuat dalam bentuk video penjelasan. Jadi saya sudah memenuhi tugas akhir, yaitu ini. Sekian dari penjelasan saya. Saya Wilhadi Permana dengan yang 240102019 dari Teknik Informatika angkatan 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.